Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisma Josara Aprilianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bioinformatik analysis, yaitu DNA barcoding, DNA sequence analysis, alignment, dan phylogenetic tree. Baik, saya akan menjelaskan tentang bioinformatik analysis, di mana DNA barcoding. DNA barcoding ini merupakan suatu metode pengidentifikasian spesies dengan menggunakan urutan gen pendek dari genom organisme, di mana aplikasi DNA barcoding antara lain untuk mengidentifikasikan berbagai organisme sampai tingkat spesies, memecahkan permasalahan mengenai kriptik spesies serta mengidentifikasi suatu spesies yang mirip secara morfologinya. Kemudian DNA sequence analysis adalah teknik atau metode untuk menentukan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA, yaitu A, T, G, dan C, di mana urutan nukleotida A, T, G, dan C ini menyajikan informasi paling mendasar suatu gen atau genom suatu organisme, di mana data sequence DNA suatu spesies dapat diperoleh dari situs atau web NCBI. Kemudian alignment atau penjajaran barisan adalah cara mengatur urutan DNA, RNA, ataupun protein untuk mengidentifikasi daerah kesamaan yang mungkin menjadi konsekuensi dari hubungan fungsional, struktural, atau evolusi antara urutan menggunakan software bioedit. Kemudian phylogenetic tree atau pohon filogenik adalah untuk mengetahui jarak genetik dan hubungan kekerabatan antara spesies yang satu dengan spesies lainnya dalam konstruksi pohon filogenetik dengan menggunakan software Mega 11. Pada studi kasus pertama, saya mengambil jurnal yang berjudul Karakteristik Molekuler Vibrio sp Penyebab Black Tiger Prawn Paneus monodon di Tambak Udang, Sumatera, dan Jawa dengan menggunakan sequencing 16S rDNA, di mana Vibrio sp adalah salah satu jenis bakteri yang tergolong dalam kelompok Marine Bacteria. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi menggunakan teknik 16S rDNA untuk mendapatkan bakteri pada udang windu di air tambak dan air laut yang didominasikan oleh genus Vibrio sp, di mana screening bakteri menggunakan teknik sequence 16S rDNA merupakan suatu teknik dalam mengidentifikasi suatu spesies organisme, di mana teknik ini dilakukan dengan menganalisa struktur atau susunan basa DNA yang terdapat di daerah 16S DNA. Metode penelitian yang digunakan yaitu pertama ekstraksi DNA, amplifikasi, sequencing, dan analisis data. Sampel udang Paneus monodon diambil dari tambak udang di Bengkalis, Sumatera, Indonesia sebanyak 10 ekor, di mana udang yang diambil yaitu berumur sekitar 2 bulan. Kemudian sampel udang sejenis juga diambil dari Laut Jawa di Jepara, Indonesia, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan mengamati perilaku dan fisik karakteristik udang. Kemudian sampel air laut dan air pada tambak diambil sebanyak 1000 ml dari tambak udang dan air laut di pantai di Pulau Bengkalis. Kemudian analisis data, di mana penjajaran sequence dilakukan menggunakan software bioedit, kemudian di BLAST menggunakan fasilitas BLAST pada web NCBI, dan membuat phylogenetic tree menggunakan software Mega 11. Dari hasil elektroforensik menunjukkan bahwa panjang basa DNA yang diperoleh yaitu 526 bp, 1015 bp, 420 bp, 1020 bp, dan 1020 bp. Dari hasil BLAST melalui web NCBI menunjukkan bahwa kelima strain tersebut adalah Vibrio alginolithicus, Vibrio parahemolyticus, Vibrio harvey, Vibrio ceyloni, dan Vibrio fulnificus. Kemudian diyakini bahwa memiliki kesamaan urutan melebihi 97% dari World Bank yang ada dalam Gene Bank. Kemudian sedangkan
Dua strain lainnya sudah diyakini sebagai Vibrio SP, namun belum diketahui jenis Vibrio tersebut. Kemudian analisis filogenetik dilakukan dengan menggunakan metode network joining pada aplikasi Mega 11. Dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan pohon filogenetik, di mana pada kelompok 1 yaitu Vibrio alginoliticus dan Vibrio vulnificus, meskipun berbeda spesies, dapat dilihat dalam kekerabatannya masih tergolong sangat dekat. Kemudian pada kelompok 2 yaitu Vibrio parahemoliticus dan Vibrio siloni, kekerabatannya masih sangat dekat walaupun berbeda spesies. Kemudian pada kelompok 3 yaitu Vibrio harvey dan Vibrio SP, kekerabatannya masih sangat dekat walaupun spesies yang didapatkan yaitu berbeda. Kemudian pada Vibrio harvey, Vibrio SP dan Vibrio yang belum diketahui spesiesnya, itu masih tergolong dekat walaupun spesiesnya berbeda. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus pertama yaitu bahwa 7 isolat bakteri yang menginfeksi udang windu Pimonodon diidentifikasi menggunakan analisis sequence 16S rDNA. 5 strain diidentifikasi sebagai Vibrio alginoliticus, Vibrio parahemoliticus, Vibrio harvey, Vibrio siloni, dan Vibrio vulnificus dengan tingkat homologi di atas 97% untuk sequence genbank yang dilaporkan. Kemudian 2 sequence strain lainnya adalah sequence strain Vibrio SP yang belum dilaporkan di GenBank. Pada studi kasus kedua, saya mengambil jurnal yang berjudul Keragaman Genetik Agen Penyebab Penyakit Ice pada Rumput Laut Capapicus alvarezi, asal Pulau Karimun Jawa, Indonesia, di mana penyakit ice biasa didapatkan pada rumput laut. Penyakit ice ditandai dengan timbulnya bintik atau bercak-bercak merah pada sebagian talus yang lama-kelamaan menjadi kuning pucat dan akhirnya berangsur-angsur menjadi putih. Kemudian talus dapat menjadi rapuh dan mulai mudah untuk putus. Kemudian pendekatan berbasis molekuler dilakukan untuk memperkirakan keragaman agen penyebab dan menyelidiki bakteri penyebab gejala menggunakan uji patogenitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keragaman agen penyebab dari komunitas bakteri yang berasosiasi dengan penyakit ice pada K. alvarezi dan menyelidiki gejala bakteri penyebab menggunakan uji patogenitas. Metode penelitian yang pertama yaitu sampling set, di mana rumput laut K. alvarezi yang terinfeksi penyakit ice dikumpulkan dari budidaya di Pulau Karimun Jawa, Laut Jawa Utara, Indonesia, yaitu pada bulan Mei 2014. Kemudian isolasi bakteri dari rumput laut yang terinfeksi, di mana 1 gram sampel yang digiling kemudian diencerkan dalam 10 ml air laut steril, kemudian di vortex. Setelah itu 1 ml larutan diencerkan dalam 9 ml air laut steril, kemudian membuat pengenceran rumput laut yaitu 10 pangkat minus 1, kemudian diulang sampai pengenceran 10 pangkat min 6. Kemudian 0,1 oli coat dari pengenceran 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 7 disebar pada media agar laut. Kemudian diinkubasi dalam suhu ruang selama 4 kali 24 jam. Setelah itu dilakukan identifikasi molekuler DNA di mana masing-masing isolat bakteri diekstraksi. Setelah itu konsentrasi dan kemudian DNA dikuantifikasi dan dikualifikasi menggunakan spektrofotometer nanodrop 2000. Setelah itu ekstrak DNA diamplifikasi dengan PCR. Kemudian hasil PCR tersebut dianalisis. Setelah itu dicari kesamaan profil genetik dalam database GenBank dengan algoritma BLAST untuk menentukan posisi filogenetik relatif. Kemudian DNA sequence dan uji patogenitas, di mana DNA dari semua isolat bakteri telah disimpan di database DNA Bank of Japan dengan nomor akses berikut ini.
Setelah itu dilakukan uji patogenitas terhadap bakteri pada rumput laut yang diteliti. Kemudian hasil dan pembahasan di mana ini merupakan tabel dari karakteristik molekuler agen penyebab bakteri. Kemudian ini merupakan pohon filogenetik dari bakteri penyebab ice. Berikut merupakan pembahasan dari studi kasus kedua ini, di mana berdasarkan analisis sequence 16S rDNA dan pohon filogenetik, semua isolat bakteri berkerabat dekat dengan bakteri yaitu Alteromonas, Bacillus, Pseudomonas, Pseudoalteromonas, Aurantimonas, dan Rhidococcus. Kemudian di antara isolat bakteri tersebut, galur KaKJ5 mirip dengan Bacillus hunaensis, kemudian KaKJ6 mirip dengan Bacillus megatherium, di mana memiliki kemiripan yaitu 97%. Kemudian isolat KaKJ2 mirip dengan Bacillus Oceani sediminis H2 yaitu dengan tingkat kemiripan yaitu 91%. Kemudian analisis filogenetik dari data 16S rDNA untuk strain terpilih yang termasuk dalam kelompok Gamma Proteobacteria, Bacillus alpha Proteobacteria, dan Actinobacteria menghasilkan dendrogram. Kemudian ini merupakan hasil dari uji patogenitas, di mana dapat dilihat pada grafik di samping. Berdasarkan uji patogenitas, A. macleodi 107 memenuhi syarat sebagai bakteri penyebab gejala, di mana genus ini diidentifikasi sebagai terdiri dari heterotrofik katalis dan oksida positif, di mana bakteri ini genus ini tumbuh pada suhu 15 hingga 37 derajat Celcius dengan pH 6-9, di mana efek gabungan dari stres dan agen biotik seperti bakteri patogen oportunitik merupakan faktor penyebab utama penyakit ICE ini timbul, di mana faktor lain terbukti berpengaruh terhadap peletakan A. macleodi ini saat adalah pergerakan air. Dalam penelitian ini, gerak air atau pengadukan terus-menerus tidak diperkenankan selama induksi penyakit. Ketika pengadukan tidak digunakan, beberapa sel A. macleodi 107 yang diinokulasi mampu menyerang permukaan pada rumput laut tersebut. Adapun kesimpulan dari studi kasus kedua ini yaitu berdasarkan temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di antara isolat yang muncul pada cabang rumput laut yang terinfeksi ICE, 3 strain menunjukkan sebagai A. macleodi 107, P. isaac-coni KMM 3549, dan A. corallicida WP1 ditemukan menjadi patogen terdapat pada rumput laut K. alvarezi dibandingkan dengan periode inokulasi, di mana A. macleodi 107 ditemukan sebagai genus yang paling buruk. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan dan juga penjelasan dari 2 studi kasus yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.